Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu Bro Ensis hari ini? Tetap sehat dan semangat ya insya Allah ya. Nah kayak biasa nih Bro Ensis, gua gak panjang kali lebar ya, sesuai dengan judul konten kali ini. Sedikit panjang nih judul konten kali ini ya Bro Ensis ya. Lu bisa lihat tuh tulisan nih, gue bacain juga tapi ya. Nah judul konten kali ini ya, bolehkah sebagai pengusaha memotong gaji karyawan karena karyawan kita salah hitung dalam penjualan? Tolong dijawab bro. Nah ya judulnya kepanjangan ya, Masya Allah, tapi asik nih pembahasannya biar lu lebih paham tentang regulasi dan aturan yang ada juga ya. Oke, nggak panjang kayak lebar ya, gua nggak ulang judul kontennya, udah nongol no kepanjangan Bro Ensis ya. Gua mulai bacain pertanyaannya, oke ya. Nah gua bacain nih, mulai nih Bro Ensis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lu gue nggak sebut ya, dia intinya bro ya, Bro Ensis ya, bro. Nah, biasa menyangkut privasi, jadi gue nggak bacain nama dia. Oke ya, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat lo semua dan salam sukses buat lo semua di sono. Gue terima kasih, bener-bener terima kasih kalau bisa naik jadi konten pertanyaan gue, karena gue seorang pengusaha muda dan gue tidak mau ngerugiin siapapun dalam berusaha di usaha gue ini. Wah luar biasa nih anak muda ya, Masya Allah. Nah gue lanjutin ya. Nah gue mau nanya, ini gue ada sedikit makan hati nih sama beberapa karyawan gue ya di toko gue ataupun di tempat dagang gue. Gue kebetulan cabang usaha gue banyak, gue toko kelontong. Nah, tapi toko kelontong yang taat aturan, Masya Allah, hebat ya toko kelontong yang banyak cabang dan taat aturan. Gue demen nih ini anak muda nih, Masya Allah, ini patut ditiru ya. Gue yang lain gue lanjutin. Nah, ini gue belakangan ini gue nemuin beberapa kejanggalan di pembukuan laporan penjaga toko gue, karyawan gue seluruhnya yang ada di beberapa cabang-cabang. Itu ada selisih salah hitung mereka dalam penjualan barang yang dilakukan di semua toko yang ada di semua cabang gue. Nah pertanyaan gue simple, nah seperti yang gue tanya, kalau gue main potong-potong aja gaji secara kolektif, apakah secara hukum dibenarkan gue memotong gaji karyawan secara kolektif? Karena menurut gue termasuk sangat sabar dan akhirnya terjadi selisih yang begitu banyak ya. Ini kan berarti perusahaan gue bisa rugi kalau begini terus. Nah itu aja dari aspek hukumnya atau apapun referensi orang gue mau tahu, khususnya tentang peraturan perundang-undangannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bro Ensis, gue demen nih sama si bro kita yang ngirim pertanyaan ya. Kenapa? Dia pengusaha yang subhanallah nih ya, dalam artian apa? Dia udah rugi ya, tapi dia nggak mau ngerugiin orang juga ya. Padahal kalau dari pertanyaan dia rugi loh ya, anak buahnya ngitung pada salah selisih ya. Nah tapi dia mau mengambil haknya itu, dia juga harus ikutin aturan. Makanya ini pertanyaan, Masya Allah, lu contoh ya semua para pengusaha ya, ini luar biasa nih. Gue appreciate banget ya dengan pertanyaan dia ya. Apa ya, di pengusaha yang wah luar biasa nih, Masya Allah ya. Ya insya Allah tuh usahanya berkah barokah tuh ya. Tapi bukan itu jawabannya Bro Ensis ya. Kita mulai ulasan lengkapnya. Oke, buat lu bro ya, sekali lagi gue ngucapin luar biasa buat lu ya, lu pengusaha yang benar-benar luar biasa lah ya. Nah kita mulai ya. Jadi begini bro, sesuai dengan judul konten dengan pertanyaan lo ya, makanya naik jadi konten, alhamdulillah ya bro. Dan juga Bro Ensis yang lain ya patut ditiru ya, dia ya pengusaha yang baik ya. Nah jadi kita mulai sesuai dengan judul konten, ulasan lengkapnya ya. Nah pada dasarnya nih bro, khusus lo yang ngirim pertanyaan dan juga Bro Ensis yang lain yang mungkin mengalami permasalahan yang sama seperti dia yang ngirim pertanyaan ya, pada dasarnya pemotongan upah pekerja atau buruh itu merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang diakui dalam sistem hukum ketenagakerjaan ya, khususnya dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan ya, gua singkat PP pengupahan ya. Nah dalam pasal 57 PP pengupahan dijelasin tuh Bro Ensis, khususnya bro yang ngirim pertanyaan ya, bahwa pengusaha dibenarkan untuk melakukan pemotongan upah pekerja atau karyawan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Gue bacain. 1. Pemotongan upah oleh pengusaha untuk ya denda, ganti rugi dan atau uang muka upah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, sesuai kontrak awal lu menerima pegawai lu tuh, jadi artinya ya. Nah tapi harus dengan tidak ada paksaan ya gitu loh ya. Nah
maksudnya di kontrak kerjanya gitu loh. Nah, terus kedua ya, pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja atau buruh ya. Nah, terus surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi ya, setiap saat dapat ditarik kembali. Nah, surat kuasa dari pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh pekerja atau buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima ya, pemotongan upah oleh pengusaha untuk pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja, buruh, dan atau sewa rumah dan atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis ya. Nah, yang keenam nih, pemotongan upah oleh pengusaha untuk kelebihan pembayaran upah kepada pekerja atau buruh dilakukan tanpa persetujuan pekerja atau buruh ya. Jadi aturannya tadi tuh ya antara pekerja dan buruh ya, Bu Ensis ya. Mau lanjutin nih. Nah, adapun jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja atau buruh. Nah, berdasarkan pertanyaan lu tadi tuh yang lu ajukan ya, merujuk pada ketentuan tadi yang udah gue bacain, maka dapat disimpulkan ya bahwa pengusaha dapat melakukan pemotongan upah buruh atau pekerja untuk pembayaran denda, ganti rugi maupun uang muka upah, namun dengan syarat bahwa ketentuan mengenai pemotongan upah ya, denda ganti rugi maupun uang muka upah tersebut ya harus sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama ya, Bro Ensis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan tadi, gue Ensis ya bro deh kayaknya, insya Allah ya. Nah, sehingga dengan demikian untuk mengetahui sah atau tidaknya pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan lu lu harus terlebih dahulu mencermati isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama antara si pekerja lu dengan lu sendiri pengusaha yang udah bikin aturan di perjanjian kerjanya ya. Nah, apabila ternyata dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama tidak diatur mengenai pemotongan upah buruh atau pekerja akibat selisih penjualan yang salah tadi yang lu ceritain di awal ya pada barang, maka perusahaan itu tidak berhak untuk melakukan pemotongan upah ya, sehingga pemotongan gaji karyawan menjadi tidak sah jika perusahaan tetap melakukan pemotongan upah yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hak ya. Maka lu pasti bisa anak buah lu ya bisa lakukan upaya hukum terhadap lu ya. Nah, upaya hukum apa yang dapat dilakukan anak buah lu nih umpama kalau dia nggak terima ya. Nah, itu biasanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Gue ulang ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gue singkat UU PPHI. Nah, apabila terjadi perselisihan hak antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, keduanya dapat menempuh upaya hukum berupa perundingan bipartit ya, yaitu perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh, kalau di perusahaan lu udah ada serikat buruh ya, dengan pengusaha ya sama lu ya, maksudnya untuk menyelesaikan perselisihan ya, maksud gue ya, hubungan industrial. Nah, perselisihan mengenai pemotongan upah ini dinamakan perselisihan hak bro ya, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ya. Nah, apakah upaya bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak dapat menempuh upaya perundingan tripartit ya, yaitu apa ini tripartit? Penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial ya melalui pihak ketiga, mediasi ya maksudnya ya, yaitu melalui dinas terkait ya, dinas ketenagakerjaan setempat untuk dikeluarkan anjuran tertulis. Nah, dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak ya, maksudnya kalau lu sama para pekerja lu ternyata nggak cocok juga, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat ya, dengan melakukan apa upaya hukum gugatan gitu loh ya, Masya Allah. Nah, jadi buat lu bro ya, mudah-mudahan jawaban dari kita ya, dan juga buat gue yang sisi lain yang mungkin mengalami hal yang sama sebagai pengusaha ya insya Allah mudah-mudahan jawaban dari kami itu insya Allah Super Semalopo Podcast di sini ya kita jawab, insya Allah lu dapat pencerahan ya. Tapi sebelumnya gue bacain dulu nih dasar hukum untuk konten kali ini ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan ya. Nah, terus Pasal 58 PP Pengupahan, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PPHI, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPHI, Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang PPHI, Pasal 14 Undang-Undang PPHI. Nah, oke ya bro ya.
khusus lu yang udah ngirim pertanyaan dan kita udah jawab ya, alhamdulillah, dan naik jadi konten ya. Sebelumnya gue juga sekali lagi gue apresiat nih sama lu ya, sama teman-teman di sini gue wakilin ya. Kenapa? Lu pengusaha yang alhamdulillah gue menurut gue sama teman-teman sih ya, khususnya gue ya, apa ya, lu bijaksana lah ya, karena lu mau motong kesalahan karyawan dalam menjualan barang yang di toko, produk yang dijual di toko lu ya. Lu juga tetap harus mencari referensi ya, sampai lu ngirim pertanyaan ya, berarti artinya apa ya, lu benar-benar luar biasa bro. Dan semoga lu NCS yang lain ngikutin dia ya, jadi pengusaha jangan semena-mena gitu ya, Masya Allah ya. Tapi enggak lah, Insya Allah ya, semua pengusaha sekarang udah hebat-hebat lah, semua taat hukum ya, luar biasa deh. Makanya gue selalu berdoa nih, Indonesia mudah-mudahan makin hebat dan berjaya negara kita ya, Masya Allah. Kok jadi melebar gue? Oke ya, oke. Seperti biasa bro NCS, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan dan naik jadi konten ya, alhamdulillah ya. Nah nanti kita rencana insya Allah kita akan nyambung nih untuk konten yang kedua ya, nyambung konten ini ya. Apa ya, kita akan adain live streaming dan kita undang narsum dan para pakarnya ya, kita diskusi bareng bro NCS ya, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Kenapa? Ini menurut gue sama teman-teman nih, sebelum bikin konten ini kayaknya luar biasa nih untuk mengedukasi para pengusaha juga ya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, sebelum gue lanjutin ya pertanyaan apa ya, biasa ya, gue mau ingetin dulu buat lu semua bro NCS, kalau ngirim pertanyaan jangan lupa kontak personnya lu dilampirkan. Jadi kalau kita nyambung konten pertama dan bikin konten berikutnya dan ada acara live streamingnya ya, kita bisa diskusi bareng. Kita sebelum live streaming, maksud gue ya, mohon maaf ya bapak lihat gue, kita bisa ngontak lu, jadi apa ya, biar bisa lu ikut live streaming di konten berikutnya setelah konten pertama itu ya. Nah dan biasa nih, mungkin ada pertanyaan nih dari bro NCS yang lain ya, yang baru ketemu channel kita ya, Masya Allah. Kalau gue mau ngirim pertanyaan kemana? Seperti bro atau sis yang lain udah pada naik jadi konten, nah lu kirim ke sini nih, ke Super Semar Law Firm Podcast punya email, nah ini nongol nih, supersemarlawfirm@gmail.com, lu kirim ke sini, buruan screenshot tuh bro NCS ya. Nah jadi apa? Bisa ngirim pertanyaan gitu loh. Nah buat lu bro NCS yang baru ketemu channel ini yang mau ngirim pertanyaan ya, tapi sama kayak bro NCS yang lain ya, apa? Kalau pertanyaan lu belum dijawab, sabar ya, ngantri, insya Allah kita pasti naikin jadi konten kalau memang kita di sini udah seleksi tim ya. Kenapa diseleksi? Karena kita kan sajikan ke publik, kita nggak bisa sembarangan bro NCS ya. Kalau layak kita tayangkan, kita jadiin konten untuk kita sajikan ke publik ya, kita naikin jadi konten kayak ini ya gitu ya. Tapi kalau yang nggak dinaikin jadi konten, nggak usah kecil hati bro NCS, kita tetap jawab kok lewat email ya gitu ya. Nah dan juga seperti biasa nih bro NCS, sebelum gue pamit ya, nah ini gue lebih awal nih, gue mewakili teman-teman Super Semar Law Firm Podcast. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kita di sini semua manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi lu nggak usah semua pada khawatir ya. Setiap menjawab pertanyaan orang yang kita jawab dan naik jadi konten, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta informasi referensi lainnya yang akurasinya insya Allah jos gitu ya bro NCS ya. Nah biasa bro NCS, gue udah mulai capek juga ya, Masya Allah, soalnya bikin konten banyak nih, jawabin pertanyaan lo orang, alhamdulillah ya. Gue sih seneng sih gitu ya sama teman-teman di sini. Bukan itu ya, sebelum gue pamit, biasa ini kan masih suasana pandemi COVID nih gue NCS, jangan lupa ya pesannya mama, prokes 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu baru aktivitas dari kegiatan lu keseharian di luar, lu pulang ke keluarga lu, nemuin keluarga lu pulang ke rumah maksudnya ya, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya, tiap hari usahain olahraga ya, dan pola makan, pola hidup dijaga bro NCS biar tetap semangat dan sehat selama pandemi COVID gitu ya. Nah seperti biasa bro NCS, kalau lu yang udah pada langganan channel kita ya, terima kasih, tapi jangan lupa bantuin di share, biar apa ya? Biar bro NCS kita yang lainnya kebagian ilmunya gitu loh. Maksudnya kalau udah di subscribe, diklik loncengnya, di share juga ya, habis kuota bermanfaat, insya Allah dapat pahala. Masya Allah, gue iklan lagi bro NCS, mohon maaf ya. Nah oke bro NCS, bagi lu yang baru ketemu channel kita, dan insya Allah kalau memang lu cocok dengan channel kita dan konten-konten yang kita sajikan, jangan lupa ya, seperti yang udah berlangganan, klik subscribe, klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita update naik, lu insya Allah jadi orang pertama yang bisa ngikutin. Oke ya bro NCS ya, Masya Allah, gue bakal lihat nih. Oke, dan seperti biasa sebelum gue pamit bro NCS, biasain ya lu semua, karena kita di sini juga biasain tuh hashtag kita ya, apa itu, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Nah kenapa ya mesti bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin? Kalau lu lakuin itu bro NCS, insya Allah dalam kegiatan lu, beraktivitas keseharian, kita akan terhindar dari masalah pelanggaran yang ada dan pelanggaran hukum lainnya yang bisa masuk dan menghampiri di kegiatan kita gitu ya. Jadi biasain
bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Ya gitu ya Bro Sis. Gue babali nih, mohon maaf ya. Karena kenapa? Masya Allah, capean kali ya. Gue jadi curhat sama lu Bro Sis, Masya Allah. Oke ya, gue pamit dulu ya. Dan biasain ya Bro Sis, kalau nonton konten kita sampai selesai, biar nggak gagal paham. Kalau lu yang ngini pertanyaan sih pasti lu sampai selesai ya. Kalau nggak kenapa? Lu nggak tahu jawabannya apa. Nah gitu. Gue jadi promo mulu. Oke ya, gue pamit dulu ya Bro Sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.